Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Skolastika Nareswara Sekar Pembayun. Aku dari Prodi BK Angkatan 25 dengan NIM 2025 030 400 12. Jadi pada pagi hari ini aku akan menjawab pertanyaan mengenai design thinking yang sudah kalian berikan ke aku beberapa hari lalu di question box yang aku share di Instagram. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengisi question box aku, dan hari ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian berikan. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu ada dari Teresia Luna. Design thinking itu belajar apa aja sih, terus penerapannya gimana? Jadi design thinking itu adalah metode belajar cara memecahkan masalah, dimana fokus utamanya ini nih untuk si pengguna. Nah, kita ini memiliki 5 tahap dalam design thinking. Apa aja sih 5 tahap itu? Jadi yang pertama itu tuh empathize, define, lalu ideate, prototype, dan juga test. Nah, di tahap empathize ini kita mulai memahami kebutuhan si pengguna melalui observasi, wawancara, dan juga riset. Lalu di define ini kita merumuskan masalah dengan jelas supaya nanti tuh solusinya tuh tepat sasaran. Nah, di ideate ini kita brainstorming ide sebanyak mungkin, kalau kita memilih salah satu yang paling potensial, atau boleh juga pilih yang paling potensial biar nanti ada pilihannya gitu. Lalu di tahap ideate ini kita mulai merancang di tahap prototype ini kita mulai merancang solusi atau membuat solusi versi awalnya. Nah, di tahap tes ini barulah kita kasih ke pengguna agar pengguna bisa menjalankan si prototype ini di kehidupan nyatanya. Seperti itu teman-teman, kurang lebih. Jadi tahap empathize ini tuh intinya tuh sangat penting agar di tahap prototype-nya nih nggak salah, seperti itu. Dan pada saat tahap tes ini nih nggak sia-sia si pengguna. Seperti itu teman-teman. Oke, kita ke next question. Menurutmu design thinking itu fungsinya apa aja? Jadi menurut aku design thinking itu tuh sebagai kerangka kerja dalam memecahkan masalah secara kreatif, dan fokus utamanya itu untuk pengguna. Nah, di design thinking ini nih fungsinya nih, kan kita yang tadi aku jelaskan udah ada 5 tahap nih. Nah, karena ada tahap empathize ini, kita jadi nggak seakan-akan langsung merumuskan masalahnya si pengguna nih ini. Jadi kita nih bener-bener bisa tahu masalahnya tuh apa. Terus kita tuh bisa mencari ide yang kreatif, yang inovatif, biar nggak sia-sia. Begitu teman-teman, kurang lebih. Oke, next question. Kalau dijelaskan dengan bahasa sehari-hari, sebenarnya arti design thinking itu apa? Kayak yang udah tadi aku bilang, design thinking itu tuh sebenarnya cara mikir kreatif buat cari solusi yang benar-benar cocok untuk si pengguna. Kita tuh nggak seakan-akan merumuskan kebutuhan si pengguna. Misalnya, ada satu orang siswa yang nilainya turun. Nah, guru ini nih langsung merumuskan kalau si siswa ini tuh malas, padahal bisa jadi karena lingkungan belajar yang kurang nyaman atau pertemanannya yang kurang nyaman sehingga nilainya nih turun. Nah, sebagai guru BK kita harus mencari tahu dulu nih dari tahap empathize-nya. Kita wawancara dulu, kita observasi dulu, kita riset dulu nih kebutuhannya apa, biar di tahap ideate-nya nih ide-ide yang muncul tuh sesuai, dan di tahap prototype-nya nih kita bisa merancang dengan sesuai. Di tahap tesnya ini si pengguna bisa menjalankan di kehidupan nyatanya, jadi tidak sia-sia empathize-nya, idenya gitu. Oke, next. Berikan kasus nyata di mana design thinking berhasil menyelesaikan masalah. Jadi kasus nyatanya itu tuh aku ambil dari seorang tukang buah ya, misalnya ada seorang tukang buah mengeluhkan masalah bahwa penjualannya ini nih tergolong normal, namun pembeli hanya membeli beberapa buah saja, misalnya kayak nanas, bengkoang, sehingga buah yang lainnya tuh nggak terjual, dan jatuhnya tuh kan mubazir dan buang-buang. Lalu di tahap empathize ini kita kan sudah mendengarkan keluhannya. Nah, di tahap define ini kita mulailah menulis semua keluhan-keluhan tadi untuk merancang ide di tahap ideate. Di ideate ini kita mulailah mencari ide solusi yang paling tepat. Lalu muncullah satu solusi. Kalau jadi buah potong kan bisa, terus mungkin orang-orang lebih suka, dan kita jual dengan harga yang tergolong normal dan terjangkau. Misalnya satu tin wall harganya 15.000. Mulailah di tahap prototype kita merancang ide-ide itu. Nah, di tahap tesnya ini kita memberitahu si penjual apa
Pak, kalau misalnya kita jualan begini nih, mungkin bisa aja loh laku dan banyak yang suka. Nah, si penjual di tahap tesnya ini melakukan, dia mulailah berjualan rujak dan juga buah potong, dan ternyata pembeli rata-rata suka. Seperti itu kurang lebih kasus nyatanya. Oke, next. Apa yang dimaksud dengan tahap define dan bagaimana merumuskan problem statement? Jadi tahap define itu dalam design thinking adalah tahap dalam kita merumuskan masalah dengan jelas setelah kita mengumpulkan data-data dari tahap empathize tadi. Lalu kita menyaring semua informasi tentang kebutuhan, hambatan, pengalaman, dan juga kita mulai menyusun jadi problem statement yang fokusnya itu untuk si pengguna ini dan bisa ditindaklanjuti nanti di tahap ideate. Seperti itu. Oke, next question. Apa kelebihan design thinking dibanding metode problem solving tradisional? Nah, kelebihan design thinking itu daripada tahap metode problem solving tradisional karena design thinking itu kan lebih fleksibel, iteratif, dan juga lebih inovatif ya. Terus habis itu design thinking kan ada yang namanya tahap empathize, jadi nanti waktu di tahap tes yang ini nggak sia-sia gitu. Terus dia kan lebih inovatif dan juga lebih relevan, jadi dapat memecahkan masalah atau menghadapi masalah yang kompleks secara berulang-ulang. Seperti itu. Oke, next. Bagaimana contoh penerapan tahap empathize dalam design thinking? Sebenarnya tahap empathize ini nih kita kayak masuk ke kehidupan orang lain, guys. Kita kayak merasakan apa yang orang lain rasakan. Terus kita tuh bukan sekedar nanya apa sih masalahmu, tapi kita bener-bener nanya pengalaman mereka, jadi kita tahu apa yang mereka butuhkan. Kan kita juga ada tahap wawancara, observasi, dan riset. Nah, tahap empathize inilah yang penting untuk tahap-tahap selanjutnya. Seperti itu. Oke, kita next question again. Mengapa tahap empathize menjadi tahap yang penting dalam design thinking? Tahap empathize itu yang seperti aku bilang kan tahap untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya ya. Jadi tahap empathize itu kurang lebih sebagai fondasi. Nah, kalau kita salah memahami apa yang orang lain butuhkan, maka proses define, ideate, prototype, dan tesnya itu tuh bisa meleset. Seperti itu. Next, apa aja sih yang penting dalam wawancara pada tahap empathize? Yang penting itu tuh pertanyaan terbuka, biar si pengguna ini nih nggak jawab iya atau tidak doang, tapi dia bisa ceritain pengalaman-pengalamannya secara nyata. Biar di tahap define ini kita bisa merancang, lalu di tahap ideate ini kita bisa mendapatkan inovatif dan juga ide yang solutif. Lalu kita dengarkan secara aktif, jangan langsung menyimpulkan. Kalau misalnya oh ternyata masalah kamu ini ya, kita nggak boleh. Kita benar-benar mendengarkan dia, lalu kita mengulang inti dari pertanyaan dia, dan jangan memberikan pertanyaan yang bias ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita ke next question. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat prototype? Sederhana dulu, kita tuh jangan buru-buru membuat produk final. Kita tuh harus fokus pada inti masalah, jangan kita yang merumuskan sebuah masalah. Dalam ideate kan pasti kita udah punya solusi satu tuh atau beberapa solusi. Nah, kita tuh pilih salah satu yang benar-benar orang lain ini tuh butuhkan. Terus habis itu kita tuh kalau bisa tuh bikin yang cepat dan juga murah. Tujuannya tuh bukan untuk sempurna tetapi untuk diuji, dan kalau misalnya salah tuh bisa diperbaiki karena kita nggak buang-buang banyak biaya, guys. Terus habis itu kita libatkan pengguna, kita libatkan beberapa orang, terus kita lihat feedback mereka gimana. Seperti itu dalam tahap prototype yang perlu diperhatikan. Oke, next. Apa tujuan utama dibuatnya prototype dalam design thinking? Jadi tujuan utamanya itu supaya ide yang tadinya itu abstrak bisa kita wujudkan dalam bentuk nyata dan bisa langsung diuji coba ke pengguna. Seperti itu. Oke guys, kita ke next question. Bagaimana hasil dari tes dapat memengaruhi prototipe yang telah dibuat? Jadi hasil dari tes dalam design thinking ini sangat mempengaruhi prototipe yang sudah dibuat, karena disinilah kita dapat masukan atau feedback dari si pengguna. Feedback ini nih bisa jadi bahan evaluasi untuk kita memperbaiki, mengubah, bahkan merombak si prototipe ini. Jadi ibaratnya itu tuh hasil tes itu tuh sebuah cermin yang menunjukkan apakah prototipe benar-benar bekerja untuk orang lain atau tidak. Jadi tanpa tes itu prototipe tuh cuma asumsi, kurang lebih seperti itu.
Oke, next question. By the way, ini pertanyaan terakhir. Pertimbangan apa saja sih yang harus dipikirkan secara matang dalam menyusun dan memilih ide? Jadi, yang harus kita pertimbangkan secara matang itu tuh kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Ide yang kita berikan itu tuh harus sesuai dari hasil empathize dan juga define, bukan sekedar secara keren atau canggih. Kayak kita, oh ide ini nih keren nih, padahal si pengguna ini nih nggak butuh itu. Itu kayak buang-buang dana. Lalu skalabilitas, apakah ide dapat dikembangkan secara luas atau tidak, atau hanya untuk satu situasi kecil saja, karena ide ini nih akan berfungsi untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Seperti itu teman-teman, kurang lebih. Oke, kita ke last question. Ini pertanyaan benar-benar terakhir dari dosen aku. Kalau membayangkan 5 tahun ke depan kamu berada di lingkungan yang penuh tantangan dan fasilitas, teknik desain thinking apa yang bisa menjadi kunci agar kamu tidak menjadi konselor yang mudah burn out atau menyerah? Kalau membayangkan 5 tahun ke depan aku berada di lingkungan yang penuh tantangan dan juga minim fasilitas, aku akan menerapkan teknik empati. Kenapa sih aku menerapkan teknik empati? Karena dalam teknik empati ini nih aku benar-benar bisa memahami kebutuhan orang-orang di sekitar aku. Pasti setiap mereka juga ada alasan kan kenapa mereka menolak inovasi. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang kita doang. Lalu dengan teknik empati ini aku bisa membangun hubungan yang kuat, mengidentifikasi hambatan-hambatan mereka secara mendalam, dan pelan-pelan menemukan jalan keluar untuk beradaptasi tanpa kehilangan semangat aku menjadi seorang konselor. Dan lewat empati ini aku bisa menjadi konselor yang tangguh, karena aku memahami orang-orang ini benar-benar dari hati. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu jawaban-jawaban dari question box, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tanyakan ke aku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan terima kasih juga yang sudah menonton video ini. See you!